Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat fillah, azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi satu timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik, melimpahkan pada kita hidayah, melimpahkan pada kita istiqomah, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan doa ini kita harapkan Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa meminum telaga Nabi di surga, dan Allah letakkan kita di dalam surga Jannatul Firdaus, surga tertinggi yang berada dekat dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadhil muhadarah an-nafi'ah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Biidznillah ta'ala muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz' Tsani. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Ala wa huwa ad-darsu as-samina asyar,
yaitu adalah pelajaran yang ke-18. Walidzalika arju an taftahna kutubakunna waftahna ad-darsa as-samina asyar. Nah, karena itu silakan ummahat dibuka kitabnya semua dan silakan dibuka di pelajaran yang ke-18. Biidznillah ta'ala fi darsi as-samina asyar sanadrusu maratan ukhra qa'idah an al-masdariyah. Insyaallah dalam pelajaran yang ke-18 ini kita akan kembali membahas tentang kaidah penggunaan an-masdariyah. Baik itu an-masdariyah yang masuk kepada kata uridu atau yuridu, uridu an, atau an-masdariyah yang bergabung dengan kata arju an, atau an-masdariyah yang bergabung dengan kata yumkinuka an, atau an-masdariyah yang bersambung dengan kata yasmahu atau asmahu laka bi'an. Ini masih berkaitan dengan penggunaan an-masdariyah yang bergabung dengan kata uridu, yumkin, yasmahu, yarju, dan insyaallah ta'ala akan ada tambahan dari penulis ketika kita akan melihat bagaimana an-masdariyah ini ketika bersambung dengan huruf la an-nafiyah. Ada kaidah khusus ketika kita sambungkan kata an-masdariyah dengan la dalam sisi penggunaannya atau dalam sisi penulisannya tidak sama seperti kaidah penulisan an dengan la yang secara umum. Jadi an-masdariyah kalau bersambung dengan lam, la yang menunjukkan la nafiyah, maka cara penulisannya ada kaidah khusus. Yaitu kita menggabungkan kata an dengan la menjadi satu, menjadi alla. Berbeda dengan seperti umat ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau mat lihat tulisannya asyhadu an la ilaha illallah, an dan la-nya tidak digabung. An la begitu. Digabung kalau dibaca jadi alla begitu ya, tapi cara penulisannya an dan la tidak digabung. Adapun nanti kita akan belajar dan akan kita lihat dalam percakapan yang akan kita baca dalam pelajaran ini, an-masdariyah kalau bertemu dengan la nafi atau la nafiyah, maka penulisannya digabung menjadi alla tanpa ditulis kata an-nya lagi. An la tidak, tapi alla. Nunnya dibuang langsung digabung dengan lamnya. Nanti insya Allah akan ummahat lihat. Kemudian yang tiga, insya Allah dalam pelajaran ke-18 ini kita akan belajar tentang makna dari kata makna dari huruf jar kaf. Makna dari huruf jar kaf. Ka itu huruf jar yang bermakna seperti. Ka ini sama maknanya seperti mislu, seperti. Sebuah permisalan. Misal al-madrasatu kal masjidi. Sekolah itu seperti masjid. Al-madrasatu kal masjidi. Atau saya bilang anta ka akhika. Kamu seperti saudaramu. Anta ka akhika. Anta ka akhika. Kamu seperti saudaramu. Ya akhi anta kal asad. Wahai akhi, engkau seperti singa. Karena berani ya. Anta kal asad. Ya ukhti anti kal qamar. Wahai ukhti, kamu seperti bulan. Kal badr. Kal qamar fi laylatil badr, seperti bulan di malam purnama. Ya ukhti anti kal asad misalnya. Nah, wahai ukhti, kamu seperti singa dan seterusnya. Nah, ka ini bermakna seperti dan insya Allah akan kita pelajari dalam pelajaran ke-18 ini. Namun intinya saya sampaikan dalam pelajaran ke-18 ini insya Allah kita akan melanjutkan penggunaan an-masdariyah yang sempat kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Karena penggunaan an-masdariyah pada pelajaran ke-18 ini akan lebih kompleks. Di mana pada sebelumnya kita baru tahu bahwasannya setiap fi'il mudhari yang dimasuki oleh an-masdariyah itu mansub dengan fathah. Uridu an adhaba ila baitika ya akhi. Uridu an ashraba syaya fi hadas sabah.
uridu an adrusal lughatal arabiyyah. Ayumkinuka an tadhhaba ilal madrasati mubakkiran. Kemudian ayasmahu li al mudarrisu bi an ajlisa ala hadzal kursi. Semua fi'il mudhari yang masuk setelah an kita pelajari dalam keadaan mansub dengan fathah. Nah, dalam pelajaran ke-18 ini insyaallah umat akan melihat ternyata tanda mansub pada fi'il mudhari itu bukan hanya dengan fathah. Namun nanti insyaallah umat akan lihat di antara alamatun nasbi fi'il mudhari, di antara tanda nasab dari fi'il mudhari itu adalah ada yang dengan hadfun nun, menghilangkan huruf nun seperti af'alul khamsah. Kemudian ada tanda nasab untuk fi'il mudhari mabni ala sukun. Tetap dia mabni, tidak berubah di atas sukun fi mahalli nasbin. Nanti kita bilangnya dia hanya menempati tempat nasab. Jadi dalam pelajaran 18 ini akan lebih kompleks lagi, saya ulang. Tanda nasab dari fi'il mudhari ternyata bukan hanya dengan fathah, namun insya Allah kita akan belajar ada tanda nasab fi'il mudhari dengan menghilangkan nun, dan ada yang tandanya mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi mahalli nasbin bi an masdariyah. Dia tetap dalam keadaan mabni, hanya menempati tempat nasab disebabkan karena dimasuki oleh an masdariyah. Oleh karena itu bisa dilihat dalam layar kacanya ya masing-masing semua di sini. Tujuan pembelajaran diantaranya adalah menguasai penggunaan huruf nasab an masdariyah. Kemudian yang kedua menguasai tanda-tanda i'rab bagi rafa dan nasab pada fi'il mudhari. Kita akan mengenal tanda rafa dan tanda nasab pada fi'il mudhari ketika dimasuki oleh an masdariyah, dan tadi ya tanda tambahkan yang tidak dituliskan di sini yaitu adalah tentang penggabungan an masdariyah dengan la an nafiyah yang ketiga. Adapun yang keempat adalah tentang makna dari penggunaan kata atau huruf jar kaf dalam kalimat sempurna. Oke, langsung saja kita bisa lihat percakapan yang sudah disediakan oleh penulis yang terkait dengan pembahasan kaidah yang akan kita pelajari dari pelajaran ke-18 ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu sa'aqra hadzal hiwar maratan wahidah wa antunna istami'na jayyidan hadil qira'ah wa la tukarrirnaha. Umahat dengarkan dulu ya, jangan diikuti bacaannya. Cukup didengarkan dulu. Saya akan bacakan sekali, umahat dengarkan saja. Dan jangan diikuti dulu. Diperhatikan kitabnya masing-masing. Hadzal hiwar yaduru baina Hamid wa usratihi. Di sini percakapannya berlangsung antara Hamid dan juga keluarganya ya, bersama dengan keluarganya. Qala Hamid li zaujatihi. Qala Hamidun li zaujatihi. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Yumkin insyaallah. Yumkin insyaallah. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Sa'ughsiluhu wa akwihi insyaallah. Sa'ughsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i?
nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Aina zumalaukum? Aina zumalaukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Ya banati, anal ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Ya banati, anal ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Mada turidna an ta'khudna laha? Mada turidna an ta'khudna laha? Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya. Oh, ini sudah ya tadi ya. Maaf. Baik. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a kasiratin. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? La adri aina hunna. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. La adri aina hunna. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banati. Hayya bina ya banati. Atau boleh hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Tayyib, al-an sa'aqra' maratan saniyah wa antunna karirna hadhil qiraah. Sekarang saya akan bacakan sekali lagi dan saya harapkan bagi seluruh ummahat untuk bisa mengikuti bacaan ini ya. Sebentar, tadi ada yang double sepertinya. Ya. Kewalan sa'aqra' maratan saniyah wa karirna hadhil qiraah. Sekarang dengarkan dan ikuti bacaannya ya.
Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Aina Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Saya ulang. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Baik, belum kompak, saya ulang lagi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Bagus. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib. Saya ulang lagi nih, belum lancar ya. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Yumkinu insyaallah. Yumkinu insyaallah. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Sa'ugsiluhu wa akwihi insyaallah. Sa'ugsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Nadhhabul ana ilal masjidi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi. Linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Baik, saya ulang. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa masatira. Aina zumalaukum? Aina zumalaukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Ya banati. Ya banati. Anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma.
Ana adhaba ilal mustafa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Na'am. Mada turidna an ta'khudna laha? Mada turidna an ta'khudha laha? Nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Nuridu an na'khudha ma'ana Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Iya. Iya, saya ulang lagi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Iya. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Nuridu an Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Aina Khadijatu wa Ummu Kulthum. Ketinggalan tadi. Saya ulang lagi. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? La adri aina hunna? Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Iya, umahati fillah, azani Allah, al umahat, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Sebelum saya berikan nanti umahat untuk latihan ya, membaca dengan bersama teman-temannya. Kita akan memahami dulu makna dari percakapan ini ya, sekaligus kita akan mengambil kaidah yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang akan nantinya kita pelajari dalam latihan-latihan setelah ini insyaallah. Lihat dulu, perhatikan semuanya dalam percakapan ini. Qala Hamidun li zaujatihi, di sini Hamid berkata li zaujatihi kepada istrinya. Berarti Hamid ini adalah kepala keluarganya. Istrinya siapa? Di bawahnya Aminah ya. Aminah. Hamid berkata pada istrinya, aturidina, aina turidina. Dia di sini karena anti ya lawan bicaranya, maka kita gunakan kata yurid menjadi turidina. Aina turidina antadhabi. Nah, perhatikan umahat pada kalimat ini. Antadhabi. Ini yang saya maksud ya, pembahasan kita dalam pelajaran ini. Antadhabi ini asalnya adalah tadhabina. Itu asalnya. Karena kan anti. Anti tadhabina.
anti, fi'il mudhari'nya tadhhabina. Kemudian kata tadhhabina dimasuki kata an, ya, an masdariyah. An itu menjadikan fi'il mudhari' menjadi mansub. Nah, tanda mansub untuk domir anti, tadhhabin, untuk domir anti pada kata tadhhabin, yaitu adalah dengan membuang huruf nunnya umahat. Karena nun pada kata tadhhabin untuk domir anti ini adalah nun yang dikenal dengan alamatur rafa'. Jadi kalau mendapatkan ada fi'il mudhari tadhhabin seperti ini, tadhhabin, ada nunnya, berarti nun ini menandakan fi'il mudhari ini dalam posisi marfu, begitu mah. Ini namanya apa? Alamatur rafa'. Nun tujuannya adalah untuk menunjukkan fi'il mudhari alamatur rafa', tandanya itu adalah marfu. Ketika ada an masdariyah, maka fi'il mudhari ini kan harus jadi mansub. Bagaimana cara memansubkannya? Kita buang tanda rofanya. Tanda rofanya di nun, dibuanglah menjadi antadhabi. Begitu mah. Perhatikan ya, ini tanda nasab yang kedua, yaitu dengan hadfun nun. Nanti kita bilang istilahnya pada kata tadhhabi, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'lun mudhari'un mansub, wa alamatu nasbihi hadfun nun. Alamatu nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya itu adalah dengan membuang nunnya, nanti ada tambahannya, li'annahu min af'alil khamsah. Karena dia termaksud dari af'alul khamsah, fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 apa nanti akan saya sampaikan insyaallah. Jadi, maaf pastikan ini tanda nasab untuk domir anti pada kata tadhhabin itu adalah dengan membuang nunnya. Hamid berkata, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu ingin pergi? Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Kemudian Aminah menjawab, uridu an azura jarotana. Nah, perhatikan ini ya. Uridu an azura, fi'il fa'il. Mana objeknya? Sama dengan di atas. Mana objeknya dari uridu? Objeknya masdar muawwal. Dari an dan fi'il serta fa'ilnya. Uridu an azura, saya ingin mengunjungi. Mengunjungi siapa? Jarotana. Mansub karena dia maf'ul bih. Objek dari kata azur. Aku ingin mengunjungi tetangga kami, tetangganya perempuan, karena ada taknya, jarotana. Jarun, artinya jarun, tetangga. Kalau ada tak marbuto, jadi taknya terbuka karena bergabung dengan domir. Ini menunjukkan tetangganya perempuan. Aku ingin mengunjungi tetangga kami atau tetangga kita. Allati zaratni amsi, yang zaratni ini, tetangga ini, zarat, tak tanis menunjukkan pelakunya adalah hiya, kembali ke jarat. Yang tetangga kita itu telah mengunjungi saya amsi kemarin. Saya ulang. Saya ingin mengunjungi tetangga kami atau tetangga kita yang kemarin dia mengunjungi saya. Kemudian Hamid berkata, ayumkinuki antarji'i qabla salatil maghribi. Nah, ini kata Hamid ya. Ayumkinuki antarji'i qabla salatil maghribi. Lihat di sini ayumkinuki pakai ki karena lawan bicaranya Aminah. Langsung pakai an ya. Ayumkinuki antarji'i. Sama di sini dia mansub karena ada an, tanda masuknya adalah dengan menghilangkan nunnya. Asalnya tarji'ina, adaan menjadi antarji'i. Diterjemahkan, bisakah kamu kembali? Atau umat boleh terjemahkan, apakah kamu bisa kembali? Ini hanya diartikan dengan kembali, karena sudah ditakwilkan menjadi makna masdar ya. Disebabkan karena ada an, merubah makna fi'il mudhari menjadi seperti makna masdar. Diterjemahkan dengan kembali saja. Apakah kamu bisa kembali? Qabla sholati, ada qabla majrur.
Maghribi mudhof ilaih dari kata salat. Qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib. Apakah kamu bisa kembali sebelum salat maghrib, begitu ya? Kemudian Aminah berkata, yumkin insyaallah. Jadi jawabannya begitu, Mahat. Kalau Mahat ditanya, ayumkinuki anta delisi ma'i hadal yaum, bisakah kamu duduk bersama saya hari ini? Yumkin insyaallah. Cukup begitu aja, bisa insyaallah. Yumkin insyaallah. Itu jawaban singkatnya. Asalnya jawaban panjangnya itu yumkinuni, ini yang Aminah ya. Yumkinuni an arji'a qabla salatil maghribi insyaallah. Itu jawaban asal panjangnya. Yumkinuni, saya bisa, gitu kan? An arji'a, kembali, an arji'a qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib insyaallah. Ini asalnya begini. Cuma disingkat dengan yumkin insyaallah, bisa insyaallah. Nah, begitu Mahat. Jadi kalau Mat ada pertanyaan ya dari temannya misalnya, ya ukhti ayumkinuki anta tadhhabi ma'i ila suqil yaum? Hari ini bisa gak pergi bareng ke pasar? Oh, yumkin insyaallah jawabannya. Ayumkinuki anta tadhhabi ma'i ila suqil yaum? Ah, yumkin insyaallah. Jawabannya gitu aja. Yumkin, bisa insyaallah. Yumkin insyaallah. Ini jawabannya ya, pakai yumkin insyaallah. Disingkat aja begitu boleh. Yumkin insyaallah. Ya Ustadz, ayumkin, misalnya ya Ustadz, ayumkinuni an ahdura fil fasli mutaakhiran. Ustadz, bisakah saya terlambat, biasakah saya hadir terlambat hari ini? Yumkin insyaallah. Bisa insyaallah, nggak apa-apa gitu ya. Atau la ba'sa dan seterusnya. Yumkin insyaallah. Itu jawaban singkatnya. Kemudian Hamid kembali bertanya. Arju an taghsili qamisiyal abyadha ba'da ruju'iki min 'indil jarh. Lihat ya Ummahat, tadi penggunaan kata arju, uridu dengan an, uridu dengan an. Sekarang arju, tadi yumkin dengan an. Saya bilang kan, pelajaran kemarin dibawa lagi di sini. Tapi saya bilang tadi lebih kompleks ya. Karena setelah an ada yang tanda mansubnya bukan dengan fathah tapi dihilangkan nunnya. Lihat di sini. Hamid berkata, arju, saya berharap. Gak usah pakai bi lagi Ummahat. Kemarin beberapa PR yang masih ada pakai bi. Kalau arju yumkin itu nggak pakai bi. Yang pakai bi itu ada bi'an gitu. Itu kalau pakai gunakan kata yasmahu. Yasmahu memang temannya pakai bi, bi'an. Tapi kalau selain yasmahu, arju, yumkin, uridu, langsung aja Ummahat pakai an. Arjuan, yumkin an. Nah kemarin itu ada yang berapa yang masih menggunakan bi selain pada kata yamsahu. Yasmahu, yasmahu. Lihat, arju, aku berharap, antagsili, arju fi'il fa'il, antagsili sebagai objek dalam bentuk masdar muawwal. Arju antaksil, aku berharap kamu mencuci. Mencuci apa? Aku berharap kamu mencuci komisi. Nah, di sini dibaca dengan komisial abyado. Ini komis gabungan dari saya nih. Komisi gitu ya, baju saya yang berwarna putih. Nah, di sini ada faedah untuk umat sekalian bahwasannya untuk domiria itu kita boleh mensukunkan dan boleh menfathahkannya. Itu hukum asalnya. Saya ulang. Ketika umat ingin bilang, hada kitabi, ini adalah buku saya. Boleh umat sukunkan seperti ini, atau boleh umat patahkan, hada kitabiyah. Begitu. Ini lihat, pastikan faedahnya buat umat semua. Hada kitabiyah. Boleh. Hada kitabiyah, hada kitabi, hada kitabiyah. Ini hukum asalnya. Namun ada beberapa kondisi di mana ia pada domir mutakalim wajib difathahkan. Nah, catat ini. Beberapa kondisi, dicatat ya. Ini faedahnya. Kondisi domir ya mutakalim
wajib difathahkan. Wajib difathahkan. Kapan itu? Catat ini buat catatan ummahat. Yang pertama adalah ketika ya mutakallim diidofahkan kepada isim maksur. Contoh, ummahat bilang aso. Aso itu kan isimnya maksur ya. Saya atas aja. Aso. Artinya tongkat. Tongkat, aso, tongkat. Lihat isimnya ini adalah isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena diakhiri oleh alif. Atau Musa yang artinya pisau cukur. Musa bukan nama orang ya. Musa yang artinya pisau cukur. Bukan Musa untuk nama orang. Bukan, ini Musa artinya pisau cukur. Nah, ketika umat ingin bilang, ini adalah tongkat saya, maka di sini dhamir ya mutakalim wajib ummahat fathahkan. Maka jadilah kalimatnya hada asoya, gitu ya. Nggak boleh hada asoi, nggak bisa ya asoi. Ini wajib difathahkan untuk ya mutakalim. Hada asoya, hada musaya. Ini adalah pisau cukur saya. Musa ya, begitu ya. Hada musaya. Jadi fathah begitu. Jadi alif pakai apa? Alif berdiri. Ini adalah rumah sakit saya. Hada mustashfaya. Dicatat ini karena ini penting. Hada mustashfaya. Begitu ya. Ini adalah rumah sakit saya. Bukan hada mustashfi, bukan. Enggak begitu. Tetap pakai fa. Cuma nanti ya mutakalimnya jadi fathah. Hada mustashfaya. Ini yang pertama. Kondisi di mana ya mutakalim wajib difathahkan. Yang kedua, ketika ya mutakalim diidofahkan kepada isim mankus. Kepada isim mankus. Contoh, isim mankus itu adalah isim yang akhirnya ya, sebelumnya kasrah ya. Kalau isim maksur, akhirnya alif, sebelumnya fathah. Begini ya, alifnya itu bisa bengkong, bisa lurus. Seperti aso, lurus, Musa, alifnya bengkong. Tetap ini namanya isim maksur. Sebelumnya saya lupa. Untuk isim maksur, misal kata huda, sering umat dapatkan di Al-Quran. Ya, faman tabi'a hudaya, gitu kan ya. Ya mutakalimnya jadi fathah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, kata Allah. Famanittaba'a hudaya, gitu ya. Hudaya asalnya huda. Bersambung dengan ya mutakalim, maka ya-nya wajib difathahkan. Karena huda itu termasuk dari ini ya, termasuk dari isim maksur. Pastikan ini paham ya. Yang kedua isim mankus, misalnya kata qadi, qadin gitu ya. Kalau ada alif lamnya, kalau nggak ada alif lamnya, saya buangkan alif lam. Kalau ada alif lamnya dibaca al-qadi. Kalau dibuang alif lamnya jadi dibaca qadin gitu ya. Ini kaidah untuk isim mankus. Kalau ada alif lam, al-qadi. Kalau alif lamnya dibuang, jadi qadin. Contoh lain, al-muhami. Al-muhami, artinya pengacara. Muhami itu artinya pengacara. Saya taruh bawah aja nih, sebentar. Biar muat. Bentar dulu. Ya. Al-muhami. Kalau dibuang alif lamnya, maka jadi muhamin. Gitu ya. Ini namanya isim mankus ummahat. Yang akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Kalau alif lamnya dibuang, maka ya-nya ikut dibuang. Jadi begini. Nah, isim mankus, kalau ummahat ingin idofahkan kepada ya mutakalim, maka ya mutakalimnya wajib difathahkan. Ummahat bilang, misal ini adalah hakim saya. Ummahat bilang, hada qadiyya. Gitu jadinya.
munculkan ya-nya lagi. Hada qadiya. Begitu ya. Hada muhamiya. Ini wajib difathahkan ya mutakalimnya. Hada muhamiya, gitu ya jadinya. Ada ya tasydidnya. Hada muhamiya. Karena kan asalnya ada ya-nya. Hada qadiya, hada muhamiya. Ini adalah hakim saya, ini adalah pengacara saya. Nah, ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, ya mutakalim wajib difathahkan kalau seandainya diidofahkan kepada isim musanna. Idofah maksudnya isim musanna diidofahkan kepada ya mutakalim gitu ya. Ini hanya buat aja seperti ini biar mudah. Diidofahkan dengan, bukan kepada, harusnya bukan kepada. Kan yang diidofahkan kan ya-nya. Maaf, ini ganti, diidofahkan dengan. Karena ya-nya yang diidofahkan, bukan ya-nya yang kita idofahkan ke yang lain, tapi ya itulah yang diidofahkan dalam kalimat. Diidofahkan dengan isim musanna. Isim musanna. Contoh, Ummahat bilang, Ummahat misalnya punya 2 ustadzah. Ustadzatani, kan gitu ya. Ustadzatani, ini kan isim musannanya. Ketika Ummahat ingin bilang, ini adalah 2 ustadzah saya. Ini adalah 2 ustadzah saya. Aduh, kok jadi ke bawah? Ini adalah 2 ustadzah saya. Maka Ummahat mengungkapkannya dengan hatani, karena ini perempuan 2 orang. Hatani ustazata, nah ini dibuang. Hatani ustazataya. Gitu. Ini adalah 2 guru saya, asalnya mudarisani, maka jadi hadani mudarrisaya, begitu ya. Nunnya dibuang, karena kalau dilofahkan, nun pada isim musanna wajib dibuang. Hadani mudarrisaya, sama dengan Rabbik firli wali walidayya, wajib diapakan? Difatahkan. Wali walidayya. Walidayya. Kan gitu ya. Dayya. Nah ini difatahkan karena bergabung dengan isim musanna. Walidayya, liwalidayya. Ini kan dalinya huruf jar. Jadi kasrohnya isim musanna dengan ya. Liwalidayya bergabung ya dengan ya mutakalim, ya-nya untuk wilayah asalnya liwalidaini, nunnya dibuang jadi ketemu 2 ya. Wajib dipatahkan karena ya mutakalim kalau bersemu dengan isim musanna tandanya fathah, liwalidayya. Ini yang ketiga. Gak muat, saya pindahkan ke kanan. Yang keempat, ya mutakalim wajib difatahkan kalau bertemu dengan atau diidofahkan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Contoh, mudarrisuna, kan begitu ya. Mudarrisuna, satu aja saya ambil contohnya ya biar tidak terlalu lama. Mudarrisuna, ketika umat ingin bilang ini haulai, kan jamak ya, ini adalah guru-guru saya, umat bilang hadihi mudarrisiyya, gitu jadinya bagaimana? Haulai mudar, asalnya kan gini, mudarrisu, nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Mudarrisu ya. Nah ini susah. Mudarrisu ya karena bertemu dengan ya, maka diubahlah domanya di ya. Jadilah hadihi mudarrisiyya. Jadi hadihi mudarrisiyya. Haulai, maaf, haulai mudarrisiyya. Ini adalah guru-guru saya. Lihat jadi fathah.
Satu lagi contoh misalnya umat buat misalnya muhandisun, kan ini jamak mudzakkar salim ya. Ketika dijamakkan, disandarkan maksudnya dengan ya mutakalim, haulai muhandisiyya. Ini adalah insinyur saya, contoh aja ini ya, muhandisiyya. Begitu jadinya. Adapun yang terakhir, yang kelima, ya mutakalim wajib dipatahkan apabila diidofahkan dengan asmaul khamsah. Ini yang terakhir. Diidofahkan dengan asmaul khamsah. Nah, lihat nih, diidofahkan dengan asmaul khamsah. Contohnya, satu aja kata contohnya, fu. Yang sering ini fu. Fu itu artinya mulut. Ini adalah mulut saya. Umat bilang hada fiya. Jadi gitu. Ingat kalau ketemu ya, wawunya diganti jadi ya. Jadi hada fiya. Fiya itu artinya mulut saya. Nah, di sini udah bergabung antara ya dari kata fu yang ketemu ya. Kemudian wawunya diganti jadi ya. Ya-nya ketemu dengan ya mutakalim. Masalah begini, fu ya. Karena ketemu ya, maka wawunya diganti jadi ya. Didobelkan lah. Kan gini asalnya fiya. Ya-nya sukun, ya yang kedua berfathah. Dalam bahasa Arab kalau ada ketemu gini, dua huruf yang sama, maka diidghamkan. Diidghamkan itu disatukan jadi satu. Jadi satu, ya-nya yang sukun jadi double fiya gitu ya. Jadilah seperti itu. Haja fiya, ini adalah mulut saya. Asmaul khamsah sama 5. Yang sering digunakan ya ini kata fu aja. Nah, inilah ummahat 5 kondisi di mana ya mutakalim yang kita baca dengan sukun, hada kitabi, hada qalami, hada baiti. Ya mutakalim wajib difathahkan, asalnya kan sukun ya. Ini ada kondisi di mana ya wajib kita fathahkan, yaitu dalam 5 kondisi ini. Kalau didofahkan pada isim maksur, didofahkan pada isim mankus, atau isim musanna, atau jamak mudzakkar salim, atau kepada asmaul khamsah. Ini kondisi di mana ya mutakalim wajib ummahat fathahkan. Baik. Saya hapus. Kemudian ada kondisi di mana yang kedua, ya mutakalim lebih baik difathahkan. Ya mutakalim lebih baik difathahkan. Hanya lebih baik aja. Artinya berarti kalau nggak difathahkan boleh aja. Ya mutakalim lebih baik difathahkan. Kapan itu? Yaitu adalah satu aja. Kalau bertemu dengan hamzah wasal. Atau bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Atau mana sih atau? Nah ini. Atau huruf sukun setelahnya. Contoh mahat misal. Nah, itu dia tuh yang di bawah contohnya. Komisi al-abyad. Lihat di situ ya. Komisi al-abyad. Ini kan lihat bentuk kalimatnya. Komisil abyad. Komisi baju saya al-abyad yang warna putih. Abyad ini adalah naat dari kata komisi. Ya pelan-pelan ini perhatikan komisi yang ada dalam kalimat ini nih, langsung aja di kalimat di percakapan komisi, lihat. Komisi ini kan komisi al-abyad adalah naat. Naat dari komisinya. Karena komisi sebagai sebagai maf'ulun bi dari kata taksili dia, maka abyad naatnya ikut mansub. Komisi al-abyad, naatnya. Kok pakai alif lam Ustaz? Komisinya enggak, karena kan didofahkan. Kalau didofahkan pada ya mutakalim berarti jadi ma'rifat. Nah, ini kalau enggak sebagai yang contohnya saya berikan komisi al-abyad, kalau tidak ada kalau dalam kata ini tidak sebagai maf'ul bi atau kemasukan inna ya jadi mansub, maka abyadnya dibaca komisi al-abyadu. Ini asalnya begini. Dia naat. Perhatikan. Nah, karena ya mutakalim ini bertemu dengan alif lam, ini artinya ketemu dengan hamzah wasol. Ini kan hamzah wasol ini di alif lamnya. Maka lebih baiknya
kita fathahkan ya mutakalimnya. Jadilah komisiyal abyadu. Boleh gak Ustaz saya sukunkan komisil abyadu? Boleh, nggak apa-apa, nggak salah. Karena hukumnya hanya lebih baik saja. Komisil abyadu boleh. Tapi yang lebih baik kalau bertemu dengan hamzah wasol, maka ummahat fathahkan. Komisil abyadu. Bagaimana sering banget umma dapatkan di dalam Al-Quran ya. Contoh kalau dalam sholat yang kita baca subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azim wa bihamdi. Apa subhana Rabbiyal azim? Subhana Rabbiyal a'la. Lihat. A'la. Kenapa pakai ini kan Robbi, Robku. Kenapa kok dipatahkan? Karena bertemu dengan hamzah wasal, maka dipatahkan. Subhana Rabbiyal a'la. Dan banyak ummahan nanti dapatkan dalam contoh-contoh Al-Qur'an ya, dalam ketika umat lihat ya mutakalim bertemu dengan hamzah wasal, maka lebih baiknya memang kita fathahkan. Tapi kalau enggak difathahkan, tidak salah juga, enggak apa-apa, boleh. Tapi ini hanya hukumnya apa? Lebih baik. Pastikan ini yang kedua ya. Adapun yang ketiga, ya mutakalim boleh disukunkan, hukumnya boleh aja. Boleh disukunkan dan boleh difathahkan. Boleh-boleh aja, bebas. Yaitu kalau seandainya selain dari yang disebutkan tadi ya, boleh disukunkan, boleh disukun, boleh di fathah. Yaitu selain kalau yang tadi. Misalnya tadi ya, hada baiti. Boleh umat bilang hada baitiya kali-kali gitu nggak apa-apa, nggak salah. Itu boleh-boleh aja. Hada baitiya, hada qalami, hada qalamiya dan seterusnya ya. Ini hanya hukumnya boleh aja. Silakan boleh pilih ke dua-duanya. Baik, ini berkaitan dengan pengidofahan ya mutakalim kepada isimnya ya ummahatnya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Ada kondisi di mana ya mutakalim wajib difathahkan, itu ada 5. Yang pertama kalau bersambung dengan isim maksur, yang kedua isim mankus atau jamak mudzakkar salim, isim musanna, asmaul khamsah, ini wajib. Ada kondisinya lebih baik difathahkan, itu seperti ini yang kita dapatkan di sini. Ketika ya mutakalim bertemu dengan hamzah wasal, ya, maka kita lebih baik difathahkan. Kalau disukunkan boleh aja, cuma hanya hukumnya lebih baik. Adapun selain itu maka boleh-boleh aja, kali-kali ummahat sukunkan dan boleh difathahkan, itu hukumnya hanya boleh saja. Silakan dipilih. Baik, itu tentang hukum berkaitan dengan ya mutakalimnya, ya mutakalim. Maka di sini perhatikan arju antagsili komisiyal abyado. Begitu ya. Dibaca dengan fathah karena bertemu dengan hamzah wasal. Aku berharap kamu mencuci baju saya yang berwarna putih. Ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Setelah kembalimu. Nah, ummahat perhatikan setelah ba'da dan qabla itu nggak boleh pakai fi'il. Karena ba'da kan zorof. Makanya di sini diubah kata roja'anya menjadi bentuk masdar ya. Kemarin ada PR-nya yang masih setelah ba'da dan qabla ada yang masih menggunakan fi'il. Salah ya, harus jadi masdar. Kalau pakai fi'il ya ba'da harus pakai an setelahnya. Ba'daan tarji'i min 'indil jarah gitu. Kalau mau pakai an, ini perhatikan lagi ya, ummahat. Karena ba'da ini kan menjadikan salahnya majrur. Fi'il nggak bisa majrur, makanya kita ganti fi'ilnya jadi masdar. Kalau nggak bisa, masdarnya nggak tahu apa, ya setelah ba'da pakai an, kemudian baru pakai fi'ilnya. Ba'daan tarji'i itu boleh. Setelah ya, setelah umat tinggal pilih aja. Boleh pakai masdar, kalau nggak pakai masdar ya ganti pakai an masdarnya agar menjadikan fi'ilnya jadi masdar. Lanjutkan. Ba'da ruju'iki min 'indil jarah. Setelah kembalimu dari indil jarah. Ini kan setelah kembalimu dari bersama tetangga gitu ya. Karena rujuk memang pakai min. Dari mana? Dari indil jarah, dari tetangga. Maksudnya dari pertemuan engkau bersama tetangga. Ba'da ruju'iki min indil jarah. Kemudian Aminah berkata, Sausiluhu wa akwihi insyaallah. Sausiluhu wa akwihi insyaallah. Saya akan mencucinya
wa akwihi dan akan menyetrikanya insya Allah. Hi-nya kembali ke komisnya ya, baju putih ini. Komis. Sasiluhu wa akwihi insyaallah saya akan menyetrika, mencuci dan menyetrikanya insyaallah kata Aminah. Perhatikan ini. Pakai sin ya menunjukkan akan. Kemudian Hamid berkata, Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Kemana kalian ingin pergi? Lihat Umahani. Tadhhabun. Sekarang kalimatnya ya. Tadhhabun. Dibuang nunnya karena bertemu dengan an masdariyah. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya tanda nasab atau tanda mansub untuk fi'il mudhari dari kata tadhhabun adalah sama dengan tadhhabin, dihilangkan nunnya. An tadhhabu Umahati. An tadhhabu dihilangkan. Tapi kalau udah hilang nunnya jangan lupa tambahkan alif. Karena penting nih alif untuk menunjukkan bahwasanya wawu ini adalah wawu jamak bukan wawu yang lain. Apakah kalian ingin pergi sekarang wahai anak-anakku? Kemudian anak-anaknya menjawab, Nadhhabul ana ilal masjidi. Kami sekarang akan pergi ke masjid. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba. Dan setelah sholat kami ingin pergi ila suqi ke pasar linashtariyah untuk membeli. Di sini ada an masdariyah yang dibuang. Makanya fi'il mudhari'nya jadi fathah ya. Untuk membeli aqlaman maf'ulun bihi, untuk membeli pulpen, wadafatira buku tulis dan juga masatira dan juga penggaris-penggaris. Ini jamak dari kata mistarah. Kemudian Hamid berkata, Aina zumalaukum? Di mana teman-teman kalian? Aina zumalaukum? Di mana teman-teman kalian? Ma ja'ul yauma? Ma di sini apa namanya? Ma apa Umahat? Capek juga nih saya ngomong terus. Ma apa namanya? Ma STH. Namanya Nafian ya, Ustaz? manafiyah, namanya manafiyah. Tidak, karena datang salahnya fi'il madi. Maja'ul yauma, apa artinya maja'ul yauma? Mereka tidak hadir hari ini ya, mereka tidak datang sekarang. Li ziyaratikum. Aina zumalaukum? Di mana teman-teman kalian? Maja'ul yauma, mereka tidak datang sekarang. Li ziyaratikum, untuk mengunjungi kalian. Ka'adatihim kulla usbu'. Nah, ini pembahasan kita nanti, pembahasan lagi ya. Tentang guna kata ka itu seperti, sebagaimana. Ini huruf jar, makanya ti-nya jadi kasar. Ka'adatihim. Sebagaimana kebiasaan mereka kulla usbu'in, setiap pekan. Mana teman-teman kalian? Hari ini tidak datang. Untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan mereka setiap pekan, gitu ya, kata Hamid. Anak-anak menjawab, aradu an yadhhabul yauma ilal muthaf. Kata anak-anaknya, aradu, mereka ingin. Lihat aradu di sini adalah fi'il madinya, umahannya. Mereka tadi ingin, karena kan menceritakan tadi yang udah lampau, makanya inginnya juga pakai lampau. Bukan yuriduna, bukan, tapi aradu. Jadi kita artikan mereka tadi ingin yazhabu, pergi al-yauma, hari ini, ilal muthaf, ke museum. Mushaf itu artinya museum. Mereka tadi ingin pergi mereka hari ini tadi ingin pergi ke museum, begitu ya, kata abna, kata anak-anaknya. Ini sama ya, yazhabu dihilangkan nun ya, karena tanda nasab untuk fi'il yaf'alun itu dihilangkan nunnya. Kemudian Hamid berkata, Ya banati, wahai anak-anakku, anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Saya sekarang akan pergi ke rumah sakit li'iyadati Salma, untuk menjenguk Salma. Iyadah ini masdar umahat. Masdar dari kata ada ya'udu iyadah. Artinya
menjenguk. Ada, ya'udu, masdarnya ayadah. Ini ya masdarnya. Kalau mat ingin bilang saya ingin ingin menjenguk Salma. Uridu kalau pakai fiil an a'uda Salma. Ini kalau misalnya pakai an masdariyah. Kalau pakai masdar ya jadi uridu iyadata Salma. Uridu iyadata Salma. Nah, ini pakai iyadah karena menggunakan masdar ya, li iyadati Salma karena kemasukan huruf jar kan? Nggak mungkin kalau pakai fiil. Kalau ada huruf jar atau zorof nggak boleh pakai fiil. Makanya kita ganti dengan masdar. Lihat di sini. An alhabu ilal mustashfa li iyadati Salma. Saya sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i, apakah kalian ingin pergi bersamaku? Nah, sekarang Umar lihat. An tadhhabna. Setelah an kok nunnya nggak dibuang ya? Tahu sebabnya? Ada yang tahu kenapa nunnya nggak dibuang? Tadi tadhhabin dibuang, tadhhabun nunnya dibuang. Ini nggak dibuang. Nih. Ya, karena nun ini adalah apa? Nun niswah. Nun domir. Nun yang menunjukkan bahwasanya pelaku pada kata kerja ini adalah perempuan yang banyak. Kalau seandainya nunnya dibuang, maka nanti pelakunya nggak kelihatan. Kan begitu ya? Jadi tadhhab. Nah, makanya untuk kata tadhhabna dan yazhabna, itu yang ada nun niswah, nun yang menunjukkan pelaku perempuan banyak, ini nggak boleh dibuang. Sehingga kata tadhhabna dan yazhabna, tanda marfu, tanda mansub, dan tanda majzumnya, ya, tanda jazmnya, yaitu adalah mabni. Ya, dia mabni di atas sukun, tidak berubah. Tadhhabna begini selamanya, tadhhabna. Baik itu marfu, mansub atau majzum, kemasukan lam, artinya tidak, lam tadhhabna. Tetap dia tadhhabna juga, nggak dibuang nunnya. Karena mabni. Ada an tadhhabna juga. Jadi tanda mansubnya, tanda majzumnya, dan tanda mansubnya itu sama ya. Tidak ada yang disukunkan dan tidak ada yang dibuang. Kita bilang nanti an tadhhabna fi'il mudhari mabniun ala sukun. Dia mabni tetap di atas sukun. Litisolihi binuni niswah, karena dia bergabung dengan nun niswah. Kemudian kita bilang fi mahalli nasbin, dia menempati tempat nasab karena ada an masdariyah. Hanya menempati aja tapi nggak kelihatan tanda mansubnya. Aturidna an tadhhabna ma'i, apakah kalian ingin pergi bersamaku? Kata anak perempuannya, na'am, iya. Mada turidna an ta'khudna laha, apa yang kalian inginkan? Ini kata aroda yuridu antunna turidna an ta'khudna, apa yang ingin kalian bawa laha untuknya? Ini bawa ya, bukan mengambil aja tapi dibawa. Dikata tahamila yahmilu bisa, tapi di sini lebih tepat pakai ta'khudna. Mada turidna an ta'khudna laha, apa yang ingin kalian bawa untuknya? Begitu ya. Kata Banat, anak perempuannya, nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadihi. Kami ingin membawa bersama kami, membawa apa? Ulbatal halwa hadihi. Ingin membawa, lihat ini, ulbah artinya toples. Toples manisan ini, bisa kue manisan itu namanya halwa. Ulbahnya toples. Toples ya. Bungkus lah, toples dan sebagainya. Saya ingin membawa, artinya kami ingin membawa toples manisan ini bersama kami, kata anak-anak perempuannya. Lihat hadihi ditaruh di belakang ya, ditaruh di belakang. Ulbatal halwa hadihi, begitu. Karena ini faedah juga nih buat ummahat. Untuk badal, lihatnya kalau badal yang ada alif lamnya, ummahat kan bilang hadal kitabu, buku ini kan badal ya. Kita jadikan badal kalau seandainya
Ada alif lam. Setelah isim isyarah, ada alif lamnya. Nah, kalau seandainya umat ingin jadikan, artinya gampangnya gini. Hadzal kitabu artinya buku ini. Nah, bagaimana umat kalau ingin bilang misalnya buku saya ini, gitu ya. Umat nggak bisa bilang hadza kitabi. Nah, kalau misalnya dalam bentuk idofah, untuk membedakan, saya ulang lagi pelan-pelan ini. Untuk membedakan yang pertama di atas dulu, hadza kitabun. Saya ulang pelan-pelan. Hadza kitabun artinya ini buku. Kalau kita ingin bilang buku ini, maka jadi hadzal kitabu. Nah, kalau misalnya umat bilang hadza kitabul mudarrisi. Biar ngikutin yang di bawah. Ini bukunya guru. Ustadz, bagaimana kalau saya ingin bilang buku guru ini? Nah, untuk yang kasusnya seperti ini, yang diidofahkan, maka agar kita jadikan, kalau kita ingin jadikan maknanya seperti di atas nih, saya ulang lagi. Hadza kitabun, ini buku. Kalau kita buat buku ini jadi hadzal kitabu. Itu kan begitu caranya ya, tinggal dimasukkan alif lam. Enggak kita bilang kitabu hadza, enggak seperti itu. Ini untuk yang kasusnya sendiri nih, isimnya enggak diidofahkan. Untuk kasus isim yang didofahkan, ketika umat ingin jadikan, contoh nih, hadza kitabul mudarrisi, ini bukunya guru. Umat ingin bilang, buku guru ini, bagaimana caranya? Caranya adalah bukan umahat berikan alif lam pada alkitab, nggak boleh. Karena mudhof nggak boleh ada alif lam. Caranya dibalik. Hadzanya taruh di belakang. Kitabul mudarrisi hadza, itu belum sempurna ya. Kitabul mudarrisi hadza, jadi dibalik dia. Isim isyarahnya taruh di belakang. Kitabul mudarrisi hadza, gitu ya, jadi taruh belakang. Buku guru ini jadi idun. Bagus. Itu caranya. Saya ulang lagi. Umat ingin bilang misalnya hadza mudarrisi, ini adalah guruku. Hadza mudarrisi. Ketika umat ingin bilang guru saya ini, maka jadinya mudarrisi hadza, ini belum sempurna kalimatnya. Guru saya ini, mudarrisi hadza jadi idun baru. Atau mudarrisi hadza mustahidun, rajin sekali. Lihat ini. Pelan-pelan saya ulang lagi. Umat ingin bilang ini adalah rumah. Umat bilang hadza baitun. Kalau umat ingin bilang rumah ini, jadi hadzal baitu, rumah ini belum sempurna. Kenapa? Jamilun, indah. Karena umat ingin buat ini rumah guru. Hadza baitul mudarrisi. Kalau umat ingin bilang rumah guru ini, maka caranya jadi seperti ini. Baitul mudarrisi hadza. Nah, itu rumah guru ini. Kenapa? Baitul mudarrisi hadza. Nanti hadza dia sebagai badal lagi sama, cuma di belakang ya. Baitul mudarrisi hadza, rumah guru ini misalnya jamilun, bagus, begitu ya. Nah, ini umat. Makanya di sini lihat pada kalimat ini, saya hapus lagi nih. Oleh karena itu dalam kalimat ini bisa umat lihat, nuridu an nakhudha ma'ana ulbatal halwa hadi. Bukan dibaca gini, nuridu an nakhudha ma'ana hadhihi ulbatal halwa. Salah ya, karena ini bentuk idofah. Ketika kita ingin terjemahkan toples kue ini, maka hadinya taruh belakang. Saya ingin membawa toples kue ini bersama kami, begitu ya. Tidak bisa umat bilang nuridu an nakhudha hadhihi ulbatul halwa. Jadi kacau nanti. Saya ingin membawa bersama saya ini adalah toples kue. Nah, begitu, nggak enak. Kalau umat jadikan toples kue ini, maka kalau bentuknya idofah, hadhihinya atau isim isyarahnya ditaruh di belakang. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada umat. Begitu, ini faidah tentang uslub ini ya, gaya bahasa seperti ini. Nuridu an nakhudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Taruh belakang, badalnya taruh belakang jadinya. Inna Salma, sungguhnya Salma tuhibbu hadhil halwa kasiran. Sungguh Salma itu sangat menyukai kue ini, gitu ya. Kemudian Hamid berkata, aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Nah, syai'an akhar, sesuatu yang lain. Udah pernah belajar ya, syai'an.
Kemudian kata anak-anaknya, nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Masya Allah. Banyak banget umat. Lihat ini. Kami ingin membawa hadil majalah ini, wahadal kitaba, buku ini. Terjemahnya begitu ya, karena ini badal yang semua bentuknya isimnya tidak diidhofahkan. Makanya tinggal cukup tambahkan alif lam. Saya ingin membawa majalah ini dan buku ini, wahadihil malabisa, dan baju-baju ini. Malabis itu jamak dari kata malbas. Malbasun itu baju, jamaknya malabis. Malbas sama dengan komis ya, dan saubun dan terusnya. Malbas jamaknya malabis. Kemudian Hamid berkata, arju Allah. Nah, ini pembahasan kita nanti nih. Allah ini, lihat, Allah adalah penggabungan kata antara an dan la. Ini banyak banget faedahnya dalam pelajaran ini, perhatikan. Anla begini asalnya. Kemudian karena bergabung an masdariyah dengan la, lihat nih kaidahnya untuk an masdariyah. Kalau bersambung dengan la, maka kita buang nunnya, langsung digabung, lamnya ditasydidkan. Anla kan asalnya anla nih. Anla, annya sukun, la-nya ini. Makanya kalau an masdariyah bersambung dengan lam, digabung, lamnya ditasydidkan. Allah. Hati-hati ya, ini kalau bersambung dengan an masdariyah. Berbeda dengan ungkapan ummahat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau itu nulisnya gini, asyhadu an la, nih, asyhadu alla, itu tetap ini an la dibacanya Allah, tapi nggak digabung karena an ini bukan an masdariyah. Nanti akan saya singgung insyaallah ta'ala di pembahasan penggabungan an ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan umat gabung nulisnya, salah. Yang bergabung itu kalau an masdariyah bertemu dengan lam. Gampangnya, taunya itu an masdariyah dari mana? Lihat setelah la itu fi'il. Kalau setelah la itu isim, maka an ini bukan an masdariyah. Nanti istilahnya namanya an mukhaffafah. Nanti akan disinggung insyaallah dalam pelatihannya saya sampaikan. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Ini perhatikan kaidah penulisannya. Salah kalau mau tulis asyhadu alla ilaha illallah digabung gini. Asyhadu alla, salah ini. Karena ini bukan an masdariyah. Alla ilaha begini. Nah, ini kaidahnya insyaallah akan kita bahas nanti. Ketika an masdariyah bertemu dengan la, maka digabung jadi satu. Jadi seperti ini. Arju alla ta'khudna hadil asya kullah. Aku harap kalian tidak membawa sesuatu ini semuanya. Fainal mustashfa, sesungguhnya rumah sakit la yasmahu bi. Lihat, yasmahu pakai bi. Kalau selain yasmahu ya nggak pakai bi ya umahan ya, perhatikan. Karena sungguhnya rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa masuk, ini kan untuk masuk asya'a, karena ini dia mamnu minas shorof, dia maudhuf ilai tapi dia diberikan fathah, mamnu minas shorof, majunya dengan fathah, asya'a kasiratin. Rumah sakit tidak mengizinkan masuk sesuatu yang banyak. Maksudnya rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa masuk sesuatu yang banyak. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulsum. Kemudian Hamid bertanya, di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulsum? Ayuridna an yadhhabna ma'ana, ini tadi sudah ya, karena dia mabni tetap ada nunnya. Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Kata ihdal banat, salah satu anak perempuannya, la adri aina hunna. Aku tidak tahu di mana mereka. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Aku mengira bahwasannya mereka ma raja'na, nimanya nafiyah, mereka tidak kembali, maksudnya belum kembali di sini ya. Ma raja'na minal madrasati. Terkadang begitu memang. Tidak ini diartikan dengan belum, tergantung konteksnya. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasah. Aku mengira atau menyangka bahwasannya mereka belum kembali dari sekolah. Memang begitu ya umahat ya. Terkadang ini nggak pakai lama fi'il mudhari'. Ma ini memang terkadang diartikan juga dengan belum. Tinggal tergantung dari konteks kalimatnya aja. Kemudian Hamid berkata, hayya bina ya banat. Hayya bina ya banatu. Hayya bina itu ayo. Gitu ya. Hayya bina ya, ayo kita pergi wahai banat.
Baik, inilah makna dari percakapan ini. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan Ummahat. Kalau tidak, saya akan berikan kesempatan kepada seluruh Ummahat untuk membaca percakapan ini. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanya Ustaz, Silakan Ibu, boleh bertanya. terkait dengan kondisi ya mutakalim yang wajib diidhofahkan. Bisa dikencangkan sedikit Bu, tadi. suaranya Bu. Maaf, kurang jelas. Sekarang udah jelas Ustaz? Alhamdulillah, jelas Bu, sangat jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan ya mutakalim, tadi Ustadz setelah sampaikan ada Ya. yang wajib diidhofakan, tadi Betul. ada 5 kondisi. Ya. Nah, dalam hal penulisan berarti yang kita pakaikan tasydid itu hanya yang dengan musanna dan muzakkar salim ya Ustadz? Atau Ya. yang jangan Bagus sekali. asmaul khamsah juga? Enggak, bukan. Kalau musanna enggak. Hanya muzakkar salim dan asmaul Dan khamsah aja Ibu. isim mankus. Enggak. Oh, isim muzakkar mankus salim betul, dan isim mankus asmaul betul. khamsah. Maaf, isim mankus, betul, isim mankus, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Betul Ibu, Masya Allah. Nah, baik Ustaz. Berarti yang musanna tidak ya Ustaz ya? Tidak, musanna enggak. Mudarrisa ya, Karena gitu. dia Ustazah ya, dan sebagainya. Kolama ya. Nah. 2 pulpen saya, 2 tas saya, hakibata ya, begitu. Nah, jadi dia hasfun nun karena dia idofah ya Ustaz ya? Betul, karena isim musanna kalau didofahkan wajib dibuang nunnya. Sahih Ibu. Ya. Barakallah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, saya ulang kembali buat teman semua. Tadi sampaikan Bu Isma, ya mutakalim wajib fathahkan ada 5 kondisi, di mana di antara 5 kondisi itu ada 3 kondisi di mana ya mutakalimnya ditasydidkan gitu ya. Yang pertama itu adalah kalau bertemu dengan isim mankus, tadi kan contohnya qadi. Kan asalnya qadi gini ya, ketemu ya lagi ya-nya mutakalim. Nah, setiap ada 2 double ini ada huruf yang sama bersambung, maka kaidahnya dalam bahasa Arab harus ditasydidkan gitu ya. Makanya jadinya kalau qadi jadi qadiya, ada tasydidnya. Qadiya. Kemudian yang kedua adalah pada jamak mudzakkar salim. Contoh mudarrisun, ketika kita gabung dengan ya, kaidah untuk jamak mudzakkar salim itu sama seperti muannas musanna, isim musanna. Apa itu? Ketika didofahkan nunnya wajib dibuang. Nah, kalau kita buang, maka asalnya begini. Mudarrisu ya. Kan ya-nya wajib patahkan kan? Mudarrisu ya. Karena waw ketemu ya itu nggak bisa. Dalam bahasa Arab nggak nyambung waw ketemu ya. Kalau waw ya harusnya waw lagi. Kalau waw ketemu ya nggak bisa. Makanya wawnya diganti menjadi ya. Sehingga ketemulah ya sama ya. Digabungkan jadi satu. Jadilah mudarrisiya gitu ya. Mudarrisiya. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Makanya dia pakai tasydid. Yang ketiga itu adalah asmaul khamsah. Dan itu hanya terjadi pada kata fu aja ya. Karena yang lainnya zu, akhi kan enggak. Hami juga enggak. Fu aja. Karena fu gitu ya. Fu begini, fu ketemu dengan ya mutakalim, maka fu ditambah dengan ya mutakalim, sama nih jadinya kan aneh ya kalau bertemu dengan ya. Makanya digantilah. Kok jadi ke sana sih? Fu ya. Pokoknya gini lah, fu dengan ya. Nah, fu dengan ya bertemu, nggak bisa nih, ada waw dengan ya. Nah, nggak nyambung tuh. Ya namanya doma ya pakai waw ketemunya. Kalau kasroh temennya ya. Ini waw, kemudian ketemu ya. Diubahlah ya wawunya jadi ya. Fi dengan ya jadi seperti ini. Karena boyanya ada double, maka jadilah ditasydidkan jadi fi ya. Begitu ya Ummahat ya. Jadi dari 5 kondisi wajib ya mutakalim fathahkan ada 3 di mana ya-nya ditasydidkan. Yaitu pada isim mankus, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Itu mungkin Bu Isma ya lebih jelasnya Bu. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Ya, fiki barakallahu. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Ustaz mau nanya, boleh? Silakan Bu Ima. Itu yang saya tadi nggak kelewat apa yang artinya yang itu arju Allah ta'khudna hadhil asya'a kullaha ya. Iya, kullaha, betul. Kullaha. Artinya apa itu, Ustaz? Kullah itu semuanya, Bu, seluruhnya. Kullaha. Aku berharap kalian tidak membawa sesuatu ini semuanya. Gitu, kullaha. Misal, umat bilang, ma akaltu
hada ta'ama kullahu gitu ya. Aku nggak makan makanan ini semuanya. Ma'akal tu hada ta'ama kullahu. Aku nggak makan makanan ini kullahu gitu ya. Kullahu itu artinya seluruhnya. Nggak ada pengecualian. Kullahu gitu. Jadi kullah itu untuk menunjukkan keseluruhan, Ibu. Hanya disandarkan kepada kata asya. Karena asya adalah jamak tidak berakal. Makanya domirnya pakai ha. Begitu Bu Imah artinya. Ya, afwan Ustaz. Iya. Syukron. Afwan, barakallah. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan Bu Maya. Ya tadi yang saya masih agak mau bingung yang ba'da roju iki Ya. kalau itu pakai masdar ya Ustadz ya. Iya. Sebentar, saya balik Ba'da dulu. rujuinya masdar, kemudian ki-nya itu domirnya gitu ya. Iya, benar. Ba'da ruju itu dominan. Bentar dulu, saya ingin kembalikan dulu di perkataan mana ya, Bu ya? Sebentar ya, bentar dulu. Yang halaman pertama tadi yang Oh ya, pertama ya. baris kelima. Yang baris kelima ya. Ya. Nah, ini dia. Pas banget buletannya ke sini. Ba'da ruju iki. Ini ya, Bu ya. Oh, ya. Baik. Kalau diganti dengan an, penambahan an kan Bagus. jadi fi'il fa'il ya. Betul. Ba'da an tarji'i gitu. Baik, saya jelaskan dulu ya. Bentar Bu Maya. Ya, baik. Perhatikan ba'da ruju iki. Pada kata ba'da ruju iki. Ini umahat, kaidah yang memang sudah menjadi kaidah pasti. Apa itu ditulis ya? Kaidah pasti. Fi'il tidak boleh datang setelah huruf jar atau zorof. Ini kaidahnya. Catat ya. Fi'il tidak boleh datang setelah huruf jar atau zorof. Ini kaidah pasti. Kenapa? Karena huruf jar atau zorof menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Dan fi'il itu nggak boleh majrur. Bertentangan berarti kan? Saya ulang lagi. Kenapa kok fi'il nggak boleh datang setelah huruf jar dan zorof? Karena fi'il itu tidak boleh majrur. Sedangkan jar dan zorof adalah mewajibkan kata setelahnya menjadi majrur. Sehingga bertentangan. Karena bertentangan maka nggak boleh. Oleh karena itulah dalam beberapa kalimat yang kita dapatkan. Contoh. Kata yasmahu. Yasmahu. Misalnya al-mudarrisu yasmahu. Guru mengizinkan. Guru mengizinkan. Al-mudarrisu yasmahu. Lihat ini, bentar pelan-pelan. Al-mudarrisu yasmahu, guru mengizinkan. Mengizinkan siapa? Kepada pelajar. Li pakainya. Al-mudarrisu yasmahu litullabi, gitu kan? Mengizinkan apa? Mengizinkan untuk masuk ke dalam kelas. Nah, yasmahu harus pakai bi. Makanya kita nggak bisa bilang al-mudarrisu yasmahu litullabi bi kemudian fi'il. Bi yadkhuluna, nggak bisa. Nggak bisa. Harus masuk. Nah, terus bagaimana dong Ustaz kalau nggak boleh pakai itu? Makanya karena yasmahu harus pakai bi, ya ketika yasmahu ini wajib objeknya pakai bi dan memang mewajibkan juga objeknya adalah kata kerja gitu kan untuk masuk. Berarti nggak nyambung nih. Bi ketemu kata kerja. Aduh, bagaimana ya? Caranya adalah dengan dua cara. Yang pertama, kita ubah fi'ilnya menjadi masdar. Al-mudarrisu yasmahu litullabi bidukhulil fasli. Begitu. Jadi masdar ya. Atau yang kedua, boleh pakai fi'il, tapi wajib diberikan an masdarnya. Bi'an yadkhulu. Apa tujuannya? Agar fi'ilnya tidak menjadi majrur. Dan agar fi'ilnya bermakna masdar. Bi'an yadkhulul fasla. Nih, maaf. Ini yang pertama ya, nggak boleh pakai bi. Yang kedua, nggak boleh datang setelah zorof. Contoh seperti ini. Misal, umat ingin bilang kalimatnya begini. Guru masuk kelas setelah maaf ya.
setelah kebalik ya, murid masuk kelas, para pelajar masuk kelas sebelum guru masuk. Lihat nih. Pelajar masuk kelas sebelum guru masuk. Kita tidak bisa bilang begini. Yadkhulu talib, yadkhulu at-tullabu. Ini jumlah fi'liyah ya, jangan ditanyakan lagi kalau jumlah fi'liyah karena fi'ilnya tetap nggak jamak, nggak boleh. Yadkhulu tullabu al-fasla qabla. Nah, sebelum. Qabla ini zorof. Umar nggak bisa bilang yadkhulu tullabu al-fasla qabla yadkhulul mudarrisu qabla yadkhulul mudarrisu. Titik. Maaf, ini titik bukan. Nah, begini. Yadkhulu tullabul fasla qabla yadkhulul mudarrisu. Nggak boleh begini. Kenapa nggak boleh? Karena fi'il itu nggak boleh datang setelah huruf jar atau zorof. Karena kalau ada zorof wajib majrur. Ini nggak boleh. Makanya ketika begini, ini nggak boleh nih bersambung nih. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, berikan an masdariyah qabla an yadkhulul mudarris. Cukup begitu. Qabla an yadkhulul mudarris. Pakai an. Kenapa? Agar memisahkan fi'il dengan zorof. Atau kalau nggak mau pakai an, ya udah diganti saja dengan masdar. Jadilah kalimatnya yadkhulut tullabu al-fasla qabla dukhuli. Nah, kalau jadi masdar berarti kan dia jadi isim. Kalau jadi isim berarti dukhuli sebagai mudhof, nggak boleh pakai alif lam. Al-mudarrisi jadi majrur karena sebagai mudhof ilaih. Itu bedanya umahat. Yadkhulut tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarris. Ini yang di atas dan di bawah sama artinya. Para pelajar masuk kelas sebelum guru masuk. Yang di bawah juga sama. Para pelajar masuk kelas sebelum guru masuk. Cuma ini beda penggunaannya, yang di atas pakai an masdariyah, yang di bawah pakai masdar. Karena memang mewajibkan bagi kita pakai ini karena fi'il itu nggak boleh bersambung dengan huruf jar. Demikian pula ketika Ummahat bilang kharajtu minal fasli, saya keluar dari kelas untuk minum air. Aku keluar dari kelas, kharajtu minal fasli, untuk minum air. Li kan pakai huruf jar. Nggak boleh Ummahat bilang li asyrobu, nggak boleh. Kok asyrobu? Kan li itu menjadikan majrur. Makanya jadi li asyroba. Nah, ini kok jadi fathah Ustaz? Berarti li itu dijadikan fathah kan? Saya udah sampaikan ya. Asalnya itu li an asyroba gitu. Cuma karena li itu sering digunakan, maka seringnya untuk penggunaan kata li an masdariyahnya disembunyikan. Jadilah li asyroba. Jadi asyroba ini fathahnya itu bukan karena huruf jar li. Nggak ada huruf jar itu memasukkan, nggak ada. Yang namanya huruf jar itu yang memajrurkan. Terus kenapa ini kok mansub? Karena ada an gitu ya. Nah, makanya di sini wajib jadi fathah. Kenapa? Karena ada an masdariyah. Karena nggak boleh bersambung antara huruf jar dan fi'il. Nah, ini kaidahnya ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Fi'il tidak boleh datang setelah huruf jar atau zorof. Nggak boleh langsung begitu. Karena zorof itu memajurkan dan fi'il nggak boleh majrur. Oleh karena itu, ketika Ummahat ingin gunakan fi'il, tapi sebelumnya huruf jar atau sebelumnya zorof, Ummahat wajib menambahkan an masdariyah setelahnya. Kalau Ummahat nggak mau repot-repot pakai an masdariyah, berarti Ummahat harus memunculkan masdar, gitu ya. Karena masdar itu bermakna fi'il, tapi dia isim, itu dia. Makanya dia bisa bersambung dengan huruf jar atau zorof. Karena masdar itu kan isim, dan isim itu boleh majrur. Begitu Ummahat ya. Ini tentang fi'il yang nggak boleh masuk kepada huruf jar dan zorof. Ini intinya di sini ya, dicatat ya. Kemudian jawaban dari pertanyaannya Bu Maya tadi, di sini ba'da rujuiki. Kenapa ya Ustaz ba'da rujuiki? Lihat, diartikannya, aku berharap kamu mencuci baju saya yang berwarna putih setelah kamu kembali. Kan gitu ya artinya.
setelah kamu kembali dari tetanggamu, dari bersama tetanggamu. Kan kita ingin bilang setelah, lihatnya Bu Maya, setelah kamu kembali. Kan gitu ya, kamu kembali. Asalnya Ummahat, ya asalnya untuk Bu Maya dan seluruh Ummahat, asalnya itu begini. Ba'da tarji'ina, begitu ya. Ba'da tarji'ina, kan gini Ibu ya. Ba'da tarji'ina min indil jar. Min indil jar enggak saya tulis biar enggak kepanjangan. Ba'da tarji'in, setelah kamu kembali, gini harusnya. Cuma lihat nih, oh iya, ini kan ada fi'il ya. Kok datang setelah ba'da? Wah, ini nggak boleh nih. Langsung umat gituin. Fi'il itu nggak boleh datang setelah zorof. Nggak boleh nih. Makanya, oh berarti kalau mau saya pakai fi'il, setelah ba'da wajib pakai an. Ba'daan. Cuma jangan lupa, kalau fi'il mudhari masukkan an, wajib mansub ya. Wajib hukumnya, wajib mansub. Apa tanda mansubnya? Untuk tarji'in tadi sudah kita bahas ya. Dihilangkan nunnya. Maka kalau Ibu Maya, kalau mau pakai fi'il jadi begini. Ba'da tarji'i min indil jaroti. Begitu Ibu. Ini kalau mau pakai fi'il. Setelah, artinya sama nih. Setelah kamu kembali dari tetangga. Tapi kalau Ibu nggak mau pakai fi'il, ya seperti di atas tuh. Ba'da, karena kan pelakunya kamu dalam bentuk domir, maka masdarnya bersambung dengan kamu dalam domir. Jadilah seperti tadi. Ba'da ruju'i. Kalau ba'da ruju'ilnya bukan domir kan gini Bu. Ba'da ruju'il mudarris. Gitu ya. Jadi majunya dengan kasrah. Bagian mudhaf ilaih. Tapi karena kembali itu kamu, berarti rujuknya ketemu domir. Isim ketemu isim. Jadilah ba'da ruju'iki. Ki-nya sebagai mudhaf ilaih dalam bentuk domir. Setelah kamu kembali min indil jaroti. Begitu Bu Maya penjelasannya. Bisa dipahami nggak? Insya Allah ya Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jadi intinya begitu ya. Setiap Ibu buat kalimat, kemudian lihat, oh ada huruf jar. Oh ada zorof. Nggak boleh nih pakai fi'il. Kalau mau pakai fi'il boleh aja, tapi jangan lupa, oh kalau saya pakai fi'il, berarti saya wajib tambahkan an gitu ya. Bi'an, ba'daan, qoblaan, begitu. Tapi kalau kita tidak mau pakai fi'il, berarti kita wajib memunculkannya dengan masdar. Karena masdar itu sama maknanya fi'il, cuma bedanya fi'il itu kata kerja, masdar itu isim, dan isim boleh majrur. Makanya boleh ba'da ruju'iki, ba'da ruju'ikum, ba'da ruji'ikunna, dan seterusnya. Begitu Bu Maya maksudnya. Ya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Wa jazakillahu khairan, masyaallah. Afwan Ustaz, boleh nanya lagi? Silakan, boleh Bu, boleh tanya aja dulu sebelum nanti kita masuk latihannya karena berkaitan dengan itu. Silakan. Ustaz, yang halaman pertama tadi yang hampir terakhir yang tadhabna, itu kan nunnya tidak boleh dibuang karena dia domir. Betul. Nah, tidak kan jadi mabni ala sukun gitu yang saya dengar ya. Betul. Nah, itu hanya kata-kata tadhabna atau hanya kata-kata dahaba atau yang lain bisa gitu? Apa yang lain juga gitu? Iya, baik. Cukup pertanyaannya, Ibu? Cukup. Ya, barakallahu fiik. Baik, Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan aja contohnya pakai tadhabna. Ini hanya kebetulan aja contohnya pakai apa? Tadhabna. Untuk fiil-fiil yang lain, kalau seandainya fiilnya itu adalah berupa fiil mudhari, disandarkan kepada domir pelaku antunna, maka hukumnya sama. Karena nanti insya Allah nanti akan disimpulkan nih nanti sama penulis. Sebelumnya nanti di pelajaran 19 akan disimpulkan. Tapi saya sampaikan dulu, di sini penulis menyampaikan pada kita bahwasannya nanti insya Allah dalam pelajaran ini ya, pelajaran ini nanti di latihan yang kedua, latihan ketiganya, penulis akan menyampaikan pada kita nanti insya Allah bahwasannya alamatu tanda nasab, alamatu nasbin lil fi'lil mudhari, untuk fi'il mudhari itu ada 3. Tanda nasab untuk fi'il mudhari ada 3. Yang pertama yaitu adalah tandanya fathah. Nanti akan disampaikan ya contoh yang sebelumnya kita belajar tuh di pelajaran 17. Yuridu an yadhhaba. Ini lihat setelah an difathahkan. Ini tanda yang pertama, yuridu an yadhhaba. Tanda kedua ini Ummahat.
yaitu membuang nun. Cuma ini aja, udah 3, membuang nun. Terjadi pada asmaul khamsah. Terjadi pada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah yang nunnya tanda rofa. Ada 5, yang tulis nih. Asmaul khamsah, yaitu adalah yang pertama, yaf'alani, yang 2 orang tuh, yaf'alani. Kemudian, taf'alani, kamu berdua. Yaf'aluna, kalian. Yaf'aluna, kalian ini ya, kalian melakukan. Apa mereka melakukan, maaf mereka. Kalau kalian laki-laki, taf'aluna, yang terakhir taf'alina. Ini namanya asmaul apa? Kok asmaul khamsah sih? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya 5. Jadi ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Bedakan ini. Kalau mau dengar ada af'alul khamsah, af'alul khamsah, af'alul khamsah, berarti maksudnya fi'il yang 5. Ini dia fi'ilnya. Yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alina. Aduh, ini hilang ini. Baik, ini namanya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini nunnya adalah tanda rofa. Nunnya adalah tanda rofa. Sehingga kalau ada fi'il, apa aja fi'ilnya itu? Mau umat bilang pakai yazhabun, jadi yazhabuna. Misalnya saya pakai yazhabuna. Atau misalnya, aduh ini gimana sih? Yazhabuna atau yarji'una. Saya ambil contoh aja, yarji'una atau yaksilina dan seterusnya ya, yaksilina. Ini semuanya nih yaksiluna. Ini semuanya fiilnya bebas ya apa saja. Tapi kalau bentuknya seperti ini sama dengan wazan tadi, yaf'alun, taf'alan, yaf'alun, taf'aluna, taf'alina, begitu, maka ingat af'alul khamsah ini kalau kemasukan an, maka nunnya dibuang. Jadilah an yazhabu, an yarji'u, an yaksilu. Fiilnya apa aja? Yang penting wazannya begitu ya, umat. Nah, adapun yang ketiga yaitu adalah yang ada pada ini fiil yang 3, tulis di mana nih? Bawah ya. Yang ketiga yaitu adalah di atasnya sini. Yang ketiga yaitu adalah fiil yang ada pada domir antunna dan hunna. Fiil yang domirnya apa? Kepada antunna dan hunna. Nah, fiilnya apa aja? Yaitu pada fiil yaf'alna. Yang ketiga itu adalah mabni. Mabni di atas sukun. Di atas sukun. Yang pertama tadi kan fathah ya, tanda nasabnya. Yang kedua tanda maksudnya menghilangkan nun. Yang ketiga mabni di atas sukun. Udah 3 ini aja. Yang mabni di atas sukun itu terjadi pada domir antuna dan hunna pada bentuk wazan yaf'alna, dan satu lagi taf'alna. Nah, ini aja Bu Imah. Yang menjadi mabni itu hanya pada kata yaf'alna dan raf'alna. Ini bisa pada kata kerja apa aja. Misal, saya ambil yang lain. Yadribna, mereka memukul. Yadribna, berarti kalau ada an tetap sama. An yadribna. Jadi bukan terbatas pada kata yadhabna aja. Ini kebetulan aja pakai yadhabna. Misal ibu buat, apakah kalian ingin belajar bahasa Arab? Kita bilang, aturitna, kan gitu ya. Aturitna, apakah kalian ingin? Aturitna, berarti kalau ada aturitna, antadrusna al-lughatal arabiyyah, begitu. Tetap sama ibu ya. Dia mabni di atas sukun karena memang dia adalah bentuk domir antunna dan domir hunna al-lughatal arabiyyah, begitu. Begitu Bu Imah. Bisa dipahami ya? Allah, Ustaz. Ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Yang lain? Afan Pak Ustadz, itu ada keterangannya di halaman 130 ya? Yang barusan dijelaskan. Iya, betul. Nanti saya bilang akan dijelaskan di pelajaran ini kan saya bilang nanti. Pelajaran 130, betul. Betul Ibu Hasan. Ustaz, Cukup? boleh tanya? Iya, silakan.
akok lama itu mamnu minas sorof atau bukan sih, Ustaz? Bisa dikeraskan lagi Bu Dewi? Kurang jelas apa? Akok laman. Akok lama atau akok laman? Aklaman. Oh, bukan mamnu minas sorof ya dia ya? Bukan. Karena seingat saya 2 huruf setelah alif itu mamnu minas sorof, bukan? Setelah alif lebih dari 1 huruf. Ini kan 1 huruf. Mim itu kan. Aklamun. Asalnya kan aklamun. Oh, saya pikir mim sama alifnya itu dihitung 2 gitu, enggak ya? Enggak. Karena kaidahnya setiap isim yang fathah tanwin itu diberikan alif, Ibu. Oke. Iya. Kayak Ibu bilang kolaman, kam kolaman. Enggak boleh Ibu tulis begini, kam kolaman enggak boleh. Kalau ada tanwin an ya berarti diberikan alif, kam kolaman. Begitu Bu Dewi. Syukran Ustaz. Iya, Afan. Cukup, tidak ada lagi yang lain? Baik umat mata Allah Subhanahu wa taala, berarti qadarullah ini hari ini kita baru baca percakapan ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas latihan-latihannya dan saya akan berikan dulu kesempatan umat untuk membaca terlebih dahulu nih, harus praktek ini bacanya biar untuk melancarkan bacaan juga dan mengetahui intonasi bacaan dari umat, membedakan mana intonasi pertanyaan dan mana intonasi jawaban. Nah, di sini karena udah kita bahas ya percakapannya, maka ada PR untuk umat di sini. 2 PR yang itu yang pertama dan kedua berkaitan dengan PR yang berkaitan dengan tadi percakapan yang kita baca. Silakan dijawab ya. Untuk yang pertama, boleh di buku ininya langsung, di buku Durus Lughahnya langsung boleh, tinggal difoto aja langsung. Atau kalau umat ingin di buku PR itu lebih baik ya. Kalau di PR lebih baik. Yang pertama itu adalah ajib anil asilatil atiyah, jawablah dari soal berikut. Nah, soal ini berkaitan dengan tadi ya, percakapan yang kita baca. Silakan umat baca soalnya dan kemudian jawab. Ini untuk memurojaah umat terkait dengan tadi yang sudah diterjemahkan, biar nggak lupa lagi. Karena pekan depan saya akan persilakan umat nanti untuk membaca tanpa saya terjemahkan lagi. Baru kemudian kita akan masuk ke latihan-latihan berkaitan dengan kaidah yang tadi saya singgung di muqaddimah ya, yang akan dibahas insya Allah. Yang pertama jawab ini soalnya berkait dengan percakapan tadi. Kemudian soal yang kedua yaitu adalah sahih mayali. Benarkan yang berikut ini. Nah, ini umahat kalimatnya ini tidak benar, artinya tidak sesuai dengan percakapan tadi. Karena ungkapannya salah. Silakan umahat benarkan, harusnya yang benar seperti apa. Nah, ini sekaligus murojaah umahat ya tentang tadi percakapan yang kita baca. Agar umat tidak lupa nanti di pekan depan karena saya akan ulang lagi bacanya, saya baca tapi nggak terjemahkan ya, saya baca, umat nanti akan saya persilakan untuk membaca 2 orang, baru kemudian kita akan masuk ke latihan-latihan yang berkaitan dengan percakapan ini. Latihan yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini insya Allah. Jadi ini ada 2 PR berkaitan dengan percakapan sebagai bentuk murojaah umat di rumah. Saya sampaikan boleh dikerjakan langsung di kitabnya, tinggal difoto. Atau umat kerjakan di buku PR dan itu lebih baik ya, di buku PR biar lebih rapi dan melatihan menulis kembali. Baik umat mata Allah Subhanahu wa taala, sampai sini dulu pembahasan kita di hari ini. Ada beberapa faedah tadi ya yang sudah disinggung dalam percakapan tadi. Insya Allah semuanya akan dijelaskan lagi nanti secara lebih terperinci dalam latihan-latihan yang akan penulis sampaikan pada kita di pelajaran yang ke-18 ini. Baik, sampai sini dulu pembahasannya, semoga bisa bermanfaat. Semoga umat semua senantiasa diberikan Allah istiqomah dan semangat dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan umat semua dalam memahami ilmu bahasa Arab ini, dan semoga ilmu yang umat dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni akhtatim wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna bi hadzal muhadarah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wa akhtatim bi doa kafaratul majlis, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.